Nyawa mung gaduan, bondo mung titipan, pangkat mung sampiran. Bakal teka sawijining dina nalika nyawa, bondo lan pangkat bakal oncat tanpa guna lan manpangan. Yang artinya akan datang suatu hari di mana nyawa, harta, dan bahkan pangkat tiada lagi berguna dan bermanfaat. Kita selalu dituntut untuk selalu eling lan waspada, karena kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan dipanggil untuk kembali kepada Sang Maha Pencipta. Itulah pesan-pesan moral para leluhur yang penuh dengan makna tadi. Meskipun sekarang ini sudah banyak yang melupakan atau bahkan meninggalkan. Pusaka kali ini menjadi pengingat bagaimana Sang Empu menitipkan filsafat yang begitu luhur terhadap sebuah karyanya. Seperti apakah pembabarannya? Panjenengan jangan kemana-mana. Dari Karanganyar Tentram, kami kabarkan. Busananya gayaman Surakarta dengan bahan kayu Trembalu. Ia dipadukan dengan pendok bunton cukit tatah berbahan kuningan lawasan. Secara keseluruhan ia nampak begitu wangun, prasaja, dan pastinya dudut hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka dapur tilam upih, pamor junjung derajat, tangguh tuban sepuh. Pusaka yang berpamor junjung derajat itu membawa pelajaran tentang pencapaian berkelanjutan dalam alur sebuah kehidupan. Polanya yang terbentuk oleh garis-garis segitiga atau gunung yang menjulang tinggi ibarat mencerminkan kegigihan dan semangat pantang menyerah untuk mencapai hal-hal yang lebih tinggi. Sebagaimana lapisan-lapisan yang bertumpuk itu semakin meninggi mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu yang bisa diraih secara instan. Segalanya itu memang perlu proses dan ada waktunya. Sekaligus mengajarkan betapa pentingnya membangun dan bahkan memperkuat pondasi yang kokoh sebelum melanjutkan menggapai segala keberhasilan yang kita harapkan. Dalam aspek perlambang, pamor junjung derajat itu juga mencerminkan suatu proses atau usaha pencapaian tataran spiritual yang lebih tinggi. Pada kesadaran paripurna manusia, tidak hanya mencari derajat duniawi saja, melainkan juga memohon ridho kedudukan yang lebih tinggi di mata Tuhan. Perlambang yang terdapat dalam bentuk unik sebuah pamor merupakan wasilah atau lantaran. Dengan mengingat sekaligus memahami filosofi yang terkandung di dalamnya, keyakinan dan keimanan terhadap kuasa Tuhan menjadi semakin kuat. Sehingga secara spiritual bahkan menarik segala energi positif yang ada di sekitar kita, bahkan nanti akan berdampak dan mempermudahkan menemukan jalan serta meraih apa yang menjadi hajat keinginan kita. Rician yang terdapat pada dapur tilam upih ini hanyalah pejetan atau bagian rician yang berupa cekungan atau lekuan itu yang terdapatnya itu di bagian sorsoran. Lalu menggunakan tikel alis atau bagian rician yang berupa alur dangkal melengkung seperti alis. Pejetan pada keris ini dibuat sempit dan dangkal. Sedangkan bagian tikel alisnya digoreskan secara samar namun masih cukup terlihat. Menginjak ke bilah keris ini, memang ia tergolong jenis keris tuban yang sangat baik. Dibuat dari bahan besi belian yang benar-benar matang tempaannya. Jika disentil itu terasa cukup nyaring bunyinya. Rabaan permukaannya itu halus, rapi, besinya berwarna hitam kebiruan, tampak kontras dengan pamornya yang cemerlang, merata memenuhi sepanjang bilahnya. Kondisi bilah pun masih sangat prima dari sorsoran hingga ujung panetesnya.
Lalu untuk panjang bilah itu 37 cm, terkesan agak bongsor dalam garis lurus, dengan condong leleh agak menunduk khas Tangguh Sepuh. Seperti yang kita ketahui bahwa tilang upih itu berarti pembaringan yang putih, suci, dan indah. Makna yang begitu luhur yang terkandung di dalamnya. Sang Empu mempunyai tujuan dan harapan agar setiap manusia dalam perjalanan hidup pada akhirnya akan kembali ke pangkuan Tuhan Sang Maha Pencipta. Oleh karena itu, dapur keris ini sebagai pamiling untuk kita semuanya, agar senantiasa dapat menjalankan perintah dan menjauhkan larangannya selama kita hidup di dunia. Matur nuwun dan salam dutu taati.